Ini kok kayak The Further nggak sih yang Masa sih? Tapi nggak tahu sih di sana nggak mungkin ada lah ya. Ih ada, cek yuk. Kepo deh. Ini kepo bahaya. banget. Enggak yok. Enggak apa-apa. Kita udah mau Aku duluan. syuting. No, Kita it's balik aja. fine. It's okay. Aku paling depan. Oke, langsung aja yuk. Tungguin, tapi tungguin. Iya, oke. Keluar. Aduh, serem banget sih. Kok kita di sini? Bukan Yop, aku udah bilang ini tuh bahaya kalau lama-lama di sini kita bisa mati. Yop. Wah, Yobita, jangan tinggalin, takut. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Yes, bersama aku Karisa Dan aku Yobita. kita adalah reviewer nomor 1 di mana? Kemanisan. Salah ya? Maksudnya aku ya? Oh my god. Kalau cewek-cewek gini ya, memuji-muji. Yes. Oke, seperti biasa ya, dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas film-film dan Film, nggak akan bosan. Film and film only. BTW hari ini banget kita udah kayak program sebelah gak sih? Iya, kita kayak Aura-auranya tuh horor-horor gitu loh, kayak Iya, merah-merah kayak udah creepy mencekam gitu banget loh. gitu loh. Iya, Tapi kan hari ini kita nggak bahas threat horror kan ya? Enggak, kita bahas film, of course. Film apa tuh? Apaan tuh? Film Insidious The Red Door. Yes, ini adalah sequel yang kelima ya. Jadi dari Yes. 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir tuh tahun berapa ya? Yang keempat tuh? Katanya sih 5 tahun yang lalu ya. Oh ya. Jadi kayak Lumayan 2018. lama ya. Ini penantian yang cukup lama iya. loh. Apakah worth it? Mari kita bahas sekarang juga. Yes, let's Kalau dari go. kamu sendiri ya, Yop. Menurut kamu apakah dari Insidious keempat lalu kelima ini ada improvement dari plotnya Jujur. dulu kali ya kita bahas? Jujur nggak ada. Kenapa? Kenapa? Karena Dari awal udah mengecewakan ya? yes. Karena menurut aku konfliknya itu repetitif gitu loh. Karena kayak ngulang-ngulang aja konflik yang udah pernah jadi konflik di film sebelumnya. Benar. Kayak entah bapaknya nyelamatin anaknya atau enggak anaknya nyelamatin bapaknya. Cuma Ya, gitu ini tuh doang. kayak kita Ya tuh nggak kayak sih? nonton yang dulu. Bedanya Dalton ini udah gede aja gak sih? Iya, dia kan kuliah sekarang kan. Iya, makanya juga kayak menurut aku sendiri ini filmnya tuh klimaksnya di mana? Aku juga bingung Agak gitu sebenarnya. Tapi mungkin yang mendukung kedua hal tersebut adalah yang pertama ya, kalau dari aku sendiri, Insidious ini kan emang udah identiknya sama tokoh paranormal Yes. yang emang horor, yaitu Bunda Alice. Bunda, Bunda, Mami Alice. Cuma kan di sini nggak ada Alice-nya. Iya. Dan kayak menurut aku karakternya di sini memang dibikinnya bingung kali ya, clueless gitu. Tapi akhirnya jadi berantakan ya nggak sih? Iya Yop? benar kan mereka sosokan kayak mau mandiri gitu loh. Dan ini benar. juga alur waktunya itu udah time jump 10 tahun. Iya. Jadi si Bunda Alicia tuh udah meninggal ceritanya di Iya. sini. Walaupun dia muncul sedikit banget sih ya, cuma Iya, itu agak nggak sih. bantu sih jujur. Iya Kayak kayak ngapain? buat apa juga gitu. Silaturahmi maybe. Bahkan menurut aku juga kayak dialognya tuh nggak penting juga sebenarnya waktu dia muncul ya. Sebenarnya Iya. gitu. Tapi masih ada yang kita bisa apresiasi ya sebenarnya. Karena kalau dari aku sendiri di sini tuh udah muncul namanya plot device. Oke. Dimana kan memang horornya ini muncul di saat si Dalton ini punya hobi untuk melukis kan ya. Di situ menurut aku unik karena digambarin gimana dia tuh muncul kehororannya dan mengingat masa lalunya itu Iya. dari di saat dia belajar teknik gambar kan. Ini udah ada di trailer Enak di juga. kafe kali ya. Iya. Maybe. Gitu sih, makanya kayak sebenarnya menarik. Jadi kayak dari melukis, kanvas. Iya menarik. Iya menarik Iya. banget sih itu. Jadi plot yang nyambungin itu cukup oke lah. Pengganti si Alice ya. Iya. Dan ini pertama kali juga si Patrick ya. Yes, Patrick Akhirnya Wilson yang jadi mendirect. Josh-nya untuk ngedirect. Ya, Menurut gimana aku tuh? itu menjadi satu hal yang bisa diapresiasi ya. Karena menurut aku agak lumayan. Selain dari jump scare-nya yang gak nanggung, nanti akan kita bahas lagi ya di sini. Iya. Cuman aku suka dia tuh suka mainin warna gitu, kayak mainin kontras juga. Setuju. Cuman emang ada beberapa scene emosional yang ngambil shotnya itu kayak Kurang ya. kurang banget karena cuman Josh Gimana Dalton habis itu white shot habis itu selesai gitu, kayak itu kan nggak Iya. building intensity Iya. si scene-nya gitu. Walaupun on point tapi masih kurang variatif juga kan ya. Tapi maklum nggak sih kayak pertama Iya. horor lagi. Lumayan tapi
tapi kita tidak terpuaskan. Kita Aku kasihan aja sih sama kayak nggak apakah satisfied. dia gak kasihan sama fans-fans kayak kita yang kayak nunggu 5 tahun untuk sebuah masterpiece, tapi Iya, kan sayang banget juga. Iya, gitu sih. Sayang franchise-nya. Tadi horornya udah sempat disinggung ya sama kamu. Yes. Yop. Emang horornya gimana menurut kamu? Kalau dari aku sendiri Jujur, sebenarnya aku tidak kenapa? takut ya. Oke, jadi Kakak Risa dulu deh. Kenapa lo nggak takut? Aku nggak takut itu karena kalau dari aku sendiri jump scare itu kan kamu tuh bisa dikagetin tapi kamu juga takut kan harusnya. Oke. Kalau dari aku sendiri aku di sini tuh cuma ngerasainnya kita cuma kaget tapi nggak takut karena mungkin karena emang kemunculan hantunya tuh dari dulu kita udah tahu bentuknya kayak gimana, jadi pas muncul juga bukan yang Ya kayak udah aja gitu ya. build moment yang kayak intens banget gitu juga enggak gitu loh. Jadi Iya. kayak gak takut gitu. Iya, apalagi kan rata-rata hantu yang muncul kan udah dari franchise sebelumnya kan, kayak yang apa yang Parker. Iya, Parker. Enggak deh, ntar spoiler. Gak apa-apa juga deh, kayaknya tuh udah muncul Iya, di trailer. Ya udah, tapi intinya nggak meninggalin impression yang besar Iya, gitu ya. Gak yang kayak aduh serem banget nih gitu sih. Tapi jujur karena saya cupu, Loser! You're a loser! jadi saya kaget. Oh, Udahannya tuh kayak kardio. Oh iya. Yes. Mungkin emang preferensi orang beda-beda. Gimana tuh coba diceritain? Aku nggak pengecut soalnya. Agak cupu kalau nonton Tapi suka horor. horor ya. Suka, tapi kalau di bioskop agak aduh nontonnya ya gitu. Karena suaranya mungkin kenceng banget juga Yes, nggak kan sih? Dolby surround sound tuh kayak promo ya. Iya, kalau aku sih kena gitu kagetnya. Iya, kayak nonton film horor yang emang ngejualnya tuh jump scare gitu sih dari aku. Tapi menurut kamu juga jump scare itu kreatif ya? Oh jujur iya, karena ada mungkin udah ke spoil juga ya di trailernya kayak ada satu scene yang di si Joshnya itu lagi scan MRI. Dan itu kan ada something gitu kan yang kayak ngerangkak-ngerangkak. Iya. Jujur gue kaget banget. Are you sure about that? Tapi ya Iya. sebenarnya itu aku baca juga komentar orang-orang kayak pada bilang emang scene yang MRI itu walaupun sebenarnya kalau dari aku nggak sengajatin itu, tapi lumayan membekas juga sih ke beberapa serem. orang ya. Iya, iya lumayan Kaget. serem sih itu karena kayak depan muka lo banget gitu kayak Iya. jreng gitu Apalagi kan. enggak yang build tensionnya tuh dia ngeliat ke atas dulu gitu kan. Iya. Kayak oh my god lo ngapain gitu. Kalau dari karakternya sendiri nih, kamu paling suka siapa? Jujur temennya Dalton dia doang. Tapi aku setuju sih karena itu dia yang nge-build film ini Iya. juga, maksudnya kayak biar lebih kayak hidup gitu. Karena ini kayak unsur komedinya untungnya dapet sih kalau dari Iya, aku. karena sebelumnya juga kan comic reliefnya ada di yang apa tuh yang 2 orang yang apa sih? Ini kayak vlogger gitu ya, Iya, tapi iya. paranormal. Cuman kalau di sini comic reliefnya itu si Chris Iya. ini kan Tapi temannya dua si Dalton. YouTuber itu muncul lagi tahu ya kan? Cameo doang. Dikit ya, tapi cameo doang. Tapi ya seru sih, cuma sayang lucu juga. cukup disayangkan ya. Tapi dari aku tuh kan di sini karakternya banyak. Ya. Aku ngerasa yang difokusin itu cuma si Dalton sama bapaknya. Jadi kayak karakter yang lain itu walaupun mereka itu sampingan ya bisa Iya. dibilang, tapi mereka nggak di-develop dengan baik menurut aku. Iya, Kayak benar. harusnya lo bisa lebih manfaatkan gitu. Ya nggak sih? Kasian yang adeknya sih. Iya, Adeknya yang kayak- cewek. Itu bener-bener bingung sih, kayak di awal dia muncul tiba-tiba kayak kemana ya? Kayak ini keluarganya Kayak nggak ada gitu loh. Iya, itu aneh banget sih. Aku juga Iya, kayak, itu sayang banget juga. kok bisa ya? Itu sih. Padahal kan harusnya mereka udah belajar gak sih kayak dari 4 Insidious sebelumnya harusnya, gitu. tapi mungkin emang arahnya beda karena sutradara juga gak sih? Iya sih, setuju. Yes. Oke, kalau kita coba konklusikan ya Yop. Tapi makna dari film ini menurut kamu apa? Jujur, kita pandangannya beda ya. Iya, sepertinya Tapi- akan beda. Yes, tapi yang aku lihat itu gimana caranya kita bisa overcome trauma dan abuse. Apalagi ini kan satu franchise ini banyak banget ngebahas abuse kan. Iya. Itu gimana caranya kita overcome trauma dengan langsung menghadapi trauma itu gitu loh. Oke. Kayak walaupun itu di masa lalu ya nggak baik juga untuk disimpan-simpan, di-suppress gitu. Bener-bener. Oke. Kalau dari aku mungkin dibilang beda banget sih enggak. Cuma kalau dari aku di sini kan sebenarnya di film itu banyak banget di-mention, ada beberapa dialog yang menuju ke arah situ, dimana kayak kalau lo punya masa lalu, nggak semua masa lalu lo itu harus digali. Oke. Kayak kadang emang ada masa lalu yang harus lo kubur aja dibanding harus ngalamin hal-hal yang lo nggak inginkan. Iya, kayak gitu apalagi sih. sial-sial kayak gini kan Iya, repot ya. kalau dari aku. Tapi aku baru inget nih karena
dari tadi kan kita udah sempet mention yang si hantu lipstick juga ya. Yes. Aku yakin aku tuh salah satu fans yang kayak nungguin kayak di Insidious kali ini bisa nggak ya gue tahu nih backstorynya si hantu lipstick ini tuh apa. Kayak kalau yang hantu-hantu lain mungkin kayak kita basically udah tahu karena kayak gimana kalau misalkan astral projection itu mereka bisa kayak ibaratnya ya gampangnya mungkin cium bau aroma kehidupan manusia. Oh my god. Tapi kalau misalkan si red lipstick ini sebenarnya backstorynya apa tuh kita belum nemu guys di sini. I don't know. Dan emang ini jadi ekspektasi fans Insidious ya. Iya, banyak Kiranya banget yang akan kayak di-reveal nunggu. di sini. Tapi di sini tuh kayak nggak ada, makanya kayak pada nanya kayak mana nih penjelasannya? Ya tapi menurut aku juga kayaknya itu gara-gara ini deh. Ini kan apa time jump 10 tahun dan ini lebih nyambung ke Insidious yang kedua. Iya. Jadi timelinenya tuh emang udah ngaco-ngaco gitu loh. Makanya hantunya tuh nggak terlalu banyak yang itu kayaknya. Ya kali ya. Ya kurang sih memang Iya, ya. sayang banget sih jujur. Karena 5 tahun kayak itu lama loh. Maksudnya buat bikin lanjutan yang oke Iya. gitu. Oke, tapi BTW banget di akhir Apa itu tuh? ada mid credit scene. Yes. Ya, jadi buat kalian yang mungkin bertanya-tanya nextnya akan ada Insidious Iya, berikutnya masa atau depan enggak. dari si Iya. Insidious ini gitu. Iya, kalian boleh sih kalau misalkan pas selesai nonton jangan langsung cabut karena di situ ada mid credit scene yang mungkin bisa dijadiin Jadi clue. untuk kayak next Insidious ya. Yes. Bakal kayak gimana. Oke, overall mari kita langsung rate aja. Yes. Berapa Yop kalau dari kamu? Aku 6. Aku juga 6. Kita Sama. banget ya. Iya, oh my god. Iya, so fun. Itu jadi kayak rumpi freak ya. Bukan Yes. rumpi freak, Oh. Oke guys, buat kalian yang udah nonton juga jangan lupa komen ya. Kita pengen tahu impresi Yes. kalian abis nonton kayak gimana. Siapa tahu berbeda. Jangan lupa buat subscribe juga dan like, share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasi dan follow TikTok Movie Freak di Iya. @movie.freak. Ya, kalau kalian nemu Yes. kita di FYP jangan lupa di like dan langsung follow ya. Yes. Oke, akhir kata Karissa pamit. Yobita signing out. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.